Lan kelan asmane Allah Rahman wa Rahim lan kelawan asmane Allah Rahim dai ihsani kang langgeng sifat apiane atau kang langgeng apiane alhamdulillah mongko tes kabehane puji lillahi kagungane Allah sifate Allah al-qadimi zat ingkang qadim ingkang dhisik al-awwali ingkang pertama al-akhiri ingkang tanpa akhir manane akhiru tanpa akhir al-baqi kang selawas-lawas bila tahawulin kelan tanpa perubahan. Semua salatu mengkonuli tay rahmat azim wassalamu sarmatan khalis lawas ala nabi kan kanjeng Nabi. Nomor disifati khairiman yaiku api-api wong. Khairiman yaiku api-api wong qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa man. Qad wahada kang teman-teman nglakoni tauhid sapa man. Ya alif ini jenenge alif lit itlaq jadi karena nazuman untuk mengakhiri not kasih no alif ikut alif tasnya. Andai kan ndak nazuman ya qad wahada tambah no alif. Wa alilan keluargane kanjeng Nabi sahbilan sahabat Nabi. Waman dan wong tabi'a kang anut sapa man niku tabi niku darurat syair namane tetep waman dan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak oleh anut ghairu mubtadiin hale ora wong sing bidah. Pokoknya kalau nanti di luar seperti bacaan saya niku darurat syair waman dan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama sing hak ghairu mubtadiin kang ora bidah. Wa ba'dulan sause sholawat salam to hamdalah basmalah sholawat salam fa'lam mongko ngerti osih kowe ngerti biwujubil ma'rifati lan wajibe ma'rifat kenal Allah carane kenal Allah bi amin wajibin yaiku ngenali barang wajib sifat wajib lillahi maring Allah wajibin tegese isrina tegese 20 jadi ini wajibin isrina tegese 20 apane sifatan terus dimulai fa wa mongko te Allah maujudun dat sing wujud bahkan wajibil wujud apa wajibil wujud qadimun turdat sing dhisik bakin turdat sing selawase-lawas mestine bakin ini darurat sing kan bakin kang selawase lawas mukhalifun tur bedani lil khalqi maring makhluk oleh bedani bil itlaqi kelan mutlak terus kula terangno terus di antara sifatnya Allah sing pokok niku pokoke maujud kenali wujud ya, cara berpikir kita tentu gampang terus gamblang mulane dawuh para nabi qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum di syarat seorang nabi itu satu kalau meyakini kebenaran itu benar-benar bayyinah itu welo-welo tidak mengalami keraguan apapun dan tidak ada syak apapun tidak ada gamang apapun tidak ada pembanding apapun itu jenis apa? Bayyinah kue ros kengingin yang tengah siang ini jenis apa? Bayyinah sejelas-jelas. Misalnya begini, lalu bukti kalau Allah wujud itu apa? Ya gampang tadi, misalnya alam ini kadung wujud, apa? Alam ini kadung wujud. Kue menginjak bumi, ya kamu menginjak bumi, terus di bawah langit, terus ada pepohonan, ada matahari, ada macam. Nah tentu ini butuh penyebab. Nah penyebabnya itu apa? Ya sesuatu yang pasti wujud. Karena ketiadaan, ya nama ketiadaan atau nihilisme itu la yu'assiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Tentu ketiadaan itu tidak boleh yang menjadi awal. Kowe coba ya wong komunis wong PKI cara berpikiran alam ini diciptakan oleh tekaan kebetulan. Jadi kalau alam ini wujud, kemudian sebelum wujud dimulai dari ketidakwujudan atau ketiadaan. Berarti malah saraf ketiadaan menciptakan kewujudan. Jadi kan aneh barang ora ono, ya tak barang sih ono. Wong ora ono itu sesuatu yang layu artiru syai'an. Yang namanya penihilan atau ketiadaan tentu tidak menjadi penyebab apapun. Kalau penyebab apapun pasti berstatus wujud. Karena wujud ini wujud prima atau wujud absolut oleh ulama disebut wajibil wujud. Paham ya? Ini jenis. Nah kalau kamu bertauhid gini berarti secara gamblang terus iman sing sah gak mungkin teragukan oleh apapun. Ya jadi syaratnya para ulama bahwa kul ini ala bayyinatin min rabbi. Ada disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang kafir atau orang musyrik siapa saja tidak akan menerima Islam sehingga mereka mendapat penjelasan yang otoritatif. Penjelasan bayyinah itu sangat akurat, sangat otoritatif, sangat valid. Ya caranya tadi, ya seorang lagi dulu misalnya PKI atau komunis geruan itu kan kalau ngajari anak-anak komunis kan ayo anak-anak merem, jaluk permen ke Tuhan setelah minta gak dikasih berarti Tuhan gak ada, minta berburu terus dikasih berarti yang ada berburu itu kan satu kamuflase, satu bohong-bohongan sebenarnya dibodohnya cah cilik tapi kalau kita berpikir cerdas tadi alam ini kadung wujud butuh penyebab karena nggak ada sesuatu tanpa sebab nah penyebabnya harus kamu yakini sesuatu yang wujud karena nggak mungkin penyebab sesuatu yang tidak wujud makanya pertama yang dikenalkan oleh ulama sifat Allah adalah zat yang wujud karena wujudnya Allah itu absolut terus oleh ulama bahasa Arabnya disebut wajibil wujud
Jadi nggak mungkin alam ini dimulai ketiadaan itu nggak mungkin. Karena kalau ketiadaan nggak mungkin jadi faktor sesuatu yang wujud. Makanya disebut fawahu maujud. Nah, kalau iman kamu sudah seperti itu, jenenge ini ala bayyinatin. Kalau orang lain nggak apa-apa, waktu tertumpi. Silahkan PKI kalau nggak percaya, silahkan komunis kalau nggak percaya nggak masalah. Sementing kita sudah ala bayyinatin. Jadi yang penting kita benar-benar iman itu alal bayinah. Makanya disebut fa'alam annahu. Jadi iman itu harus bil ilmi kuat. Jadi kita harus yakin karena tadi nggak mungkin alam ini didahului ketiadaan. Nggak mungkin al adamu yasbiku mawjudan. Nanti kalau al adam dulu berarti wujud ini diciptakan oleh al adam. Tentu nggak mungkin kan. Namanya wujud pasti diciptakan sing super wujud. Nah, super wujud itu jadi wajibil. Meskipun setelah itu kita berhenti ya tinggal ngopi, tinggal santai. Namun itu nak berpikir terus sama-lama was-was. Nah, harus berakhir di situ. Tapi kan tetap ada bayinah, ada bayinah. Tadi misalnya putuskan bahwa nggak mungkin ketiadaan menciptakan sesuatu yang wujud. Jenis ketiadaan berarti tidak mungkin jadi faktor. Jadi banyak kodim ya tentu ya. Karena Allah yang wujud, yang pertama tentu berstatus kodim. Bagian karena dia super maka akan abadi. Kan otomatis kan pencipta itu super. Kalau super kan nggak bisa dikalahkan apapun. Kalau nggak bisa dikalahkan apapun tentu dia nggak ada yang bisa merusak. Akhirnya bagian apa? Bagian abadi. Terus mukhalifun khalqi karuan ya, karena makhluk semua fana. Tentu Allah tidak akan serupa makhluk. Nanti kena sifat apa? Fana. Maka imun. Lalu te Allah itu dat sing jumeneng. Mesti jumeneng berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Jadi meskipun Allah bikin aras, bikin kursi itu ya Allah ada sebelum kursi. Allah bikin aras ya Allah ada sebelum aras. Jadi wujudnya aras yang butuh Allah bukan wujudnya Allah yang butuh aras. Karena Allah ada lebih dulu. Hanya Allah ada sebelum ada aras dan Allah ada sebelum ada kursi. Berarti apa kalau mengatakan Allah ada sebelum aras? Jadi wujudnya aras butuh Allah, tapi Allah tidak butuh aras. Soal Allah bikin ya bikin saja, kayak Allah bikin langit bumi ya mau bikin ya bikin aja, tapi tidak ada apa makna butuh. Ya, tidak harus dimaknani butuh, ya memang nggak butuh. Kalau ciptakan ya ciptakan saja. Kalau niat untuk Allah dat sing semuge mana ini nggak butuh yang lain. Wawahidun nandat sing siji, karena Allah manggar siji. Wahayun nandat sing urip. Qadirun terdat sing kuwasa. Sekarang kan bisa menciptakan langit bumi bukti kuwasa. Muridun terdat sing resama. Hanya menciptakan langit bumi memang Allah menghendaki, bukan kebetulan apa? Kan kalau manusia itu ada sesuatu yang diciptakan dia tidak bisa, cuma kebetulan. Misalnya gini, kamu bisa mendorkan dua gelas atau dua benda keras, misalnya besi sama besi kamu benturkan. Kamu itu hanya bisa melakukan pembenturan. Tapi suara yang diciptakan itu tidak kamu yang menciptakan. Allah lah yang punya seni menciptakan benda keras ketemu keras itu melahirkan bunyi. Kamu sendiri kan nggak bisa menciptakan apa? Nah, kamu hanya benturan. Itu beda dengan Allah. Semua yang terjadi di alam raya ini Allah berkehendak, tidak kebetulan. Memang didesain Allah seperti itu. Alimun terdat sing pirsa dikuli saya iklan apa wae. Ya tentu Allah tahu apa yang mau diciptakan. Samiun terdat yang mendengar. Basirun terdat engkang melihat. Soal mutakalimu terdat engkang memberi petunjuk. Mutakalim masih mana nih saya ngendikan. Karena ngendikannya Allah itu tidak sama dengan ngendikannya para makhluk. Ulama ngendikan mutakalim artinya Allah akan memberi petunjuk apa saja yang dikehendaki. Karena makna mutakalim itu menunjukkan. Jadi misalnya Zaid ditanya Umar mana arah pandangan. Terus kemudian Zaid menjelaskan arah pandangan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan apa? Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Makanya ketika ulama mengatakan kalam Allah itu tidak berubah huruf, tidak berubah suara, tapi tetap itu maknanya menjelaskan apa? Hanya artinya ada sesuatu yang menunjukkan. Di mana mutakalim itu pokoknya Allah menunjukkan. Di mana ngendikan itu apa? Memberi penjelasan. Soal caranya terserah pengiran. Innal kalam ala fil fuadi. Yang namanya kalam itu orang pasti paham. Jadi usah pokoknya kalam itu ta'alluqnya bedal apa? Memberi petunjuk. Lalu tetap ketia wa ta'ala sifatun dari sifat. Lalu tetap ketia wa ta'ala sifatun dari sifat sepatun kang itu. Tanpa dimulai jadi urut atau sifat sapa. Ini gue dimulai katus tenggaruman lanjut. Kita berpapar pola pada isi yang mungkin sisa. Wakilnya kudrat ilajat ilmu hayat sama kalam sudah sampai situ aja. Itu kan sifat ma'ani ya. Apa sifat ma'ani? Kemudian di isim fa'il kan sifat ma'nawiyah tinggal membentuk bentuk sifat apa? Isim fa'il. Jadi penting iman itu purawarai. Iman itu harus bayina, jelas welo-welo. Kayak tadi, siapapun yang punya kecerdasan, meskipun kecerdasan paling minimal, tetap tahu yang namanya barang wujud itu harus diciptakan oleh yang wujud. Untuk wujud yang pertama harus berstatus super atau absolut. Makanya kita sebut wajibil wujud. Kalau kamu sudah iman seperti itu, maka kokoh.
Sehingga pertama yang dikenalkan oleh ulama, Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Kenapa begitu ya tadi? Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusik. Kalau alam raya ini kadung wujud, tentu butuh penyebab. Dan penyebab itu pasti tidak nihilisme, tidak ketiadaan. Penyebab itu pasti wujud. Dan wujud karena pertama super oleh orang Arab atau ulama disebut wajibil wujud. Nah, iman seperti ini namanya sudah iman sing an ilmin apa? Iman an ilmin, iman yang karena yang sudah makom disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tidak seperti ini namanya iman karena taklid, karena ikut gudak guduk. Nah ini iman yang gudak guduk ini diterima tidaknya mukhtalaf alaih. Ada ulama yang mengatakan diterima, ada yang mengatakan. Nah tentu kan resiko seperti itu Pak. Resiko. Maka kita iman sing kul ini ala bayyinatin min rabbih.